air bercampur dengan garam. Kemudian jika dipandang cukup, maka tutuplah dengan mandi yang ketiga dengan air bercampur campurkan. Anggap sudahlah dicampurkan. Nah, kemudian setelah itu dimandikan yang ketiga sama dengan yang pertama. Jadi kasih dulu baru sebentar saja. Sisiran, baru kemudian sisi kanan bagian belakang seperti tadi yang pertama, terus dibalik lagi. Begitu juga di sisi ini. Jika ini sudah selesai, ya sudah lihat kayak pertama tadi. Jika ini sudah selesai, maka tinggal mengeringkan anggota tubuh semuanya. Yang kering. Adukkan, hampir dulu, lap semuanya. Dari lap, baik, besar. Nah, kemudian yang kedua bisa dilepaskan. Nah, kemudian bisa diganti dengan ini bisa diganti posisinya dengan kain jari yang menutup sekujur tubuh semuanya. Nah, dengan demikian ini mandikan mayat sudah selesai. Sebenarnya mudah sebenarnya, cuma pahalanya besar. Makanya Eman, untuk perkara yang mudah seperti ini, justru kita perlu pahalanya. Itu paling Eman. Suatu pekerjaan yang mudah kita perlu pahalanya. Oleh karena itu, semestinya kita harus mengetahui semua ini. Kalau ada kerabat kita yang meninggal, maka kita yang memandikannya. Tanpa harus mendatangkan tim. Tim boleh datang, ya cuma kita terima janinnya saja. Ya, demikian. Nah, demikian cara mandikan. Ya. Nah, sekarang ini mau masuk tema mukabani atau cukup mandikan dulu? Oh, mukabani sekalian. Nah, kalau untuk ibu-ibu mandinya sama dengan laki-laki, nggak berbeda. Cuma kalau untuk wanita yang memiliki rambut yang panjang, kalau dia terikat, semua dilepas. Lepas semua ikatan-ikatan. Lalu kemudian semua helai rambutnya dibasuh. Ketika sudah selesai, nanti dikepang rambutnya. Dikepang menjadi 3. Diambil kanan, baru dikepang. Kemudian kiri, baru kemudian bagian kanan. Lalu setelah itu diletakkan di belakangnya. Nah, dengan demikian, mulai sudah untuk menantikan selesai. Nah, sekarang untuk mengkabani, ya ringkas-ringkas saja. Baik, untuk mengkabani jenazah. Ya, dan sini aja. Ya, dan usah. Ini untuk yang kalau jenazahnya perlu diturunkan ya, nanti bisa juga ditaruh di lantai supaya bisa melihat semuanya. Nah, jadi kain jenazah kabin ini, insya Allah bisa tinggal mengukur tubuhnya. Bisa kalau mau masnya bisa dilebihkan sejengkal dari kepalanya dan sejengkal dari kakinya. Baik. Ini untuk laki-laki dulu ya, untuk laki-laki. Baik. Untuk sudah berletak. Jadi untuk kain kafan ini ibu, cari kafan yang lebar. Jangan yang sempit karena kalau kita beli di toko itu ada yang sempit cuma kurang berapa ya? Lalu ini kurang berapa ya? Ini ideal ini bagus ini. Ya, kalau dia sempit kita juga agak bingung ngaturnya. Ya, tidak puas untuk kita sakit. Tapi cari yang lebar. Kemudian setiap lembaran-lembaran ini diberi parfum, dia boleh simpan. Nah, kan ada. Nah, setiap lembar diberi. Lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga. Nah, baik. Jadi Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 kain kafan. Ini sudah cukup. Kalau seandainya dikhawatirkan karena mayat ini punya masalah di perut, sering keluar, kasih popok atau kapas tidak masalah. Tapi kalau mayat ini tidak punya masalah sama
sekali, cukup 3 kain kamu tanpa ada apapun di dalamnya. Ya, baik, sekarang di apa namanya? Di ya. Ya. Ya, taruh di bawah dulu. Susun 3. Bagaimana? Boleh, tidak masalah. Ganti boleh. Tidak perlu, karena itu sudah cukup bawa pilih kayak kamar. Kayak kamar kita memiliki syarat harus begini ya. Ya ini susun 3 ya. Mana yang saya atau dia kan 3? Nah, ini 3. Ya, ini satu susun yang baik. Yang ketiga, susun 3. Anu aja 3 susun. Kalau mencukupi. Nah, 3. Ini yang di atas ya, nanti bisa dipraktikkan yang di bawah. Nah, lagi susun aja 3. Nah, baik. Sudah. Ini lebar ini kan, kayaknya kan lebar kan ya. Kalau kayaknya lebar, susun 3 aja. Susun 3 secara 3. Langsung 3. Apa ini? Oke. Nanti sampai belakang kalinya, karena bagus ininya. Ya baik. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita ini ingin tidak mengangkat mayat dari tempatnya. Kemudian ini digulung kecil-kecil, menuju ke tengah. Baik kanan, kiri menuju ke tengah. Kanan, kiri menuju ke tengah. Ya. Nah, sampai ke tengah semuanya. Nah, ini sudah nyaman, ini sudah dibersihkan ya, sudah dibersihkan sebelumnya. Kemudian ditaruh di ya, dekatkan, lalu miringkan badannya. Perhatikan, ibu, bapak miringkan badan tetap di tengah. Setelah itu dilepas. Bagian kiri ya, dilepas, taruh di bawah, baru kembalikan badannya. Nah, baru kemudian miringkan lagi ke sana. Nah, baru kemudian seperti ini. Nah, setelah itu mulai saudara ada aturan langsung pakai 3 juga begitu. Nah, satu persatu. Kanan dulu, ya. Kiri dulu, kanan kiri. Nah, baiklah. Nah, baik. Nah, dikeluarkan. Nah, baik. Jadi ibu aturan pentingnya itu tidak ada aturan. Yang penting ditutup gitu. Bisa digulung, teman dulu, bisa juga dengan model seperti itu. Nah, setelah itu yang kedua. Nah, satu itu. Ketiga. Nah, kemudian berikutnya. Nah, kalau model ininya seperti ini, tempat mandikannya jangan masukkan tadi. Masukkan nyaman di sini. Nah, untuk tadi satu di ujung kaki, satu ujung kepala, satu di ini, satu di terserah sudah berapa, tidak ada aturan. Bisa ganjil, bisa genap, tidak ada masalah. Nah, demikian. Ya, intinya untuk mengkafan ini 3 lembar kain, kemudian diberi parfum di setiap lembar kain. Nah, ada lagi satu masukan dari bapak ibu, kalau bisa saat memandikan jenazah itu pakai buhur, pakai dupa. Ya, sebab kalau mandikan jenazah ini kalian tuh aroma yang tidak sedap. Nah, kalau pakai dupa sambil kita mandikan sambil ada aroma sedap, alhamdulillah kita betah berlama-lama untuk mandikan jenazah. Nah, bawa dupanya ya, ada dupanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dekat, maka sudah selesai. Nah, baik. Demikian. Nah, kalau di bawah bisa dipraktikkan lagi kalau mau ya di bagian bawah. Silakan kalau mau dipraktikkan di bagian bawah. Ini karena lebar. Kalau tidak lebar, nanti diatur seperti model yang tadi. Nah, sama-sama. Nah, sekarang kalau untuk perempuan, ada sebagian ulama bilang 5 kain. Ya, 5 kain. Jadi ada penutup badannya, apa namanya, pakai jubah, ada untuk penutup kepalanya, kemudian ada untuk sarungnya. Baru kemudian ditutup 2 di bagian. Ada sebagian yang mengatakan enggak, 3 pun sudah cukup. 3 pun sudah cukup. Sebagaimana diperbuat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perbedaan pendapat.
manapun dipakai juga monggo, nggak ada masalah. Ya baik.